Salam kenal, nama saya Fauzan, salah satu tim analis dari PT First State Future. Baik, kita langsung aja ke share screen, dan kalau ada pertanyaan atau request saham, Bapak Ibu langsung aja chat di kolom pertanyaan. Chatnya sudah saya aktifkan, saya cek dulu. Ya, silakan bisa langsung chat kolom pertanyaan atau di Q&A ya. Nah, nanti selama durasi waktu masih mencukupin, saya akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan atau request dari Bapak Ibu. Baik, kita langsung ke share screen dulu. Ya, pertama kali di awal kita akan membahas economic calendar atau data-data penting pastinya yang berhubungan dengan saham. Baik, seperti yang setiap pagi morning update yang kita kirim ke Bapak Ibu, baik ke channel kita. Tadi pagi saya sudah memberikan news kenapa saham turun selama ini, ya. Dan kita juga sore kali ini akan membahas, ya. Jadi penurunan saham, ya, beberapa hari terakhir, ya. Salah satu faktor utama penyebabnya yaitu tenaga kerja Amerika itu sangat kuat sekali atau sangat bagus sekali. Nah, mungkin kalau saya tunjukkan data non-farm payroll-nya, ya, di sini non-farm payroll yang kemarin berarti kita cek untuk yang akan datang. Nah, di sini data non-farm payroll bulan lalu yang dirilis awal bulan kemarin itu sangat bagus sekali, bahkan jauh di atas forecast. Nah, jadi ketika non-farm payroll atau ketenaga kerjaan Amerika bagus, maka pandangan investor, ya, suku bunga akan atau berpotensi akan dinaikkan secara agresif lagi. Jadi ini data non-farm payroll tanggal 3 Februari kemarin dirilis 517.000, dari yang lalu 260.000, forecast-nya hanya 185.000. Jadi perkiraannya turun, ternyata aktualnya naik sangat signifikan. Nah, jadi ini awal permulaan saham koreksi. Saya bilang koreksi ya, nanti kita akan bahas koreksi beberapa hari terakhir ya. Karena investor melihat ketika non-farm payroll bagus, ketenaga kerjaan Amerika ini sangat bagus, maka kaitannya dengan kenaikan suku bunga berpotensi akan dinaikkan secara agresif lagi, ya, agar inflasi benar-benar trennya turun secara cepat dan signifikan. Dan itu saya sudah kirim beritanya ke Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kalau tanya, Pak, kenapa saham kok turun lagi katanya? Kenapa? Salah satu beritanya itu, ya. Dan kali ini kita akan bahas, ya, apakah berita penyebab turunnya saham ini, ya, data non-farm payroll-nya bagus dan berpotensi, sekali lagi berpotensi, karena data ini kita terus akan melihat, ya, ketika data non-farm payroll yang bulan Februari, yang bulan Januari dirilis awal Februari bagus, belum tentu nanti non-farm payroll bulan Februari yang akan dirilis nanti di awal Maret, tepatnya tanggal 10. Nah, kalau forecast-nya turun dan aktualnya turun, nanti pandangan investor, bahkan anggota The Fed akan berubah lagi. Ya. Oh, ternyata tingkat atau ketenaga kerjaannya tidak terlalu kuat, turun lagi.
maka suku bunga tetap naik tapi sudah tidak agresif. Saham akan kembali naik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu panik dengan adanya berita. Ya, oke. Intinya sekarang saya akan menunjukkan yang pertama di sini secara fundamental kita akan bahas dulu, ya. Pergerakan naik turunnya saham, penyebab utamanya ya saat ini bahkan dari tahun lalu 2022 adalah inflasi yang tinggi dan suku bunga yang dinaikkan secara agresif. Itu saja. Ya. Ketika ada rumor ya kayak saat ini, rumor suku bunga bisa atau berpotensi akan kembali naik secara agresif. Koreksi saham terjadi lagi. Sebaliknya, ketika ada rumor, suku bunga sudah tidak dinaikkan secara agresif. Itu terjadi di akhir tahun, di awal tahun kemarin, saham rebound naik, bahkan banyak. Ya, jadi udah biasa. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas apakah suku bunga akan dinaikkan secara agresif, ya. Nah, sore kali ini kita akan bahas yang pertama, ya, data penting yang kita tunggu, ya, saat ini adalah non-farm payroll di bulan Februari yang kita tunggu rilis di awal Maret, tepatnya tanggal 10 nanti. Forecast belum keluar, biasanya forecast keluar hari Seninnya ya, biasanya payroll ini hari Jumat. Ya, kita tunggu. Ya, ketika non-farm payroll ini forecast-nya turun, bahkan aktualnya turun, rumor kenaikan suku bunga secara agresif sudah tidak akan ada lagi. Korelasinya saham akan kembali naik. Ya, itu yang pertama, data yang kita tunggu. Yang kedua, kita lihat data inflasi sama data suku bunga. Ya. Kalau kita lihat data suku bunga, ini masih tanggal 22, saya harus buka. Nah, tanggal 23 Maret ya, tepatnya. Jadi masih ya 1 bulan ya ini. Nah, forecast sementara masih 25 basis point ya. Artinya Fed Rate Monitor surveinya belum secara agresif 50 basis point, baru 25 basis point, karena investor juga melihat data-data perkembangan data nanti, salah satunya payroll dan data inflasi. Data inflasi kapan, Pak? Data inflasi masih tanggal 14 Maret. Ya, kita cek. Nah, ini yang kemarin data inflasi kita tahu aktualnya 6,4%, turun sedikit. Ini yang menyebabkan saham terjadi koreksi turun lagi karena penurunannya landai, tidak signifikan. Nah, yang lastnya inflasi Amerika bulan Januari itu 6,5%, ya. Forecast-nya 6,2, ternyata aktualnya 6,4%. Jadi penurunannya itu tidak signifikan. Nah, kita tunggu tanggal 14 Maret, tanggal 23 nanti ya. Nah, tanggal 14 Maret, ya, kalau 23 Maret itu suku bunga. Forecast-nya masih belum keluar. Forecast inflasi biasanya awal bulan, jadi memasuki bulan Maret nanti forecast biasanya keluar. Jika inflasi Amerika nanti forecast-nya turun dan aktualnya juga turun, saham akan kembali naik. Jadi masih ada data-data yang berpengaruh ke depannya. Oke. Terus kita akan lihat data suku bunga. Di sini saya pakai trading economic, Bapak Ibu. Ya, di sini forecast-nya, indikator, kita lihat ini data suku bunga Amerika sekarang berada di 4,75%, ya, dengan target kenaikan suku bunga Amerika sementara itu 5,25%, ya, 5% lebih, 5,25% sampai 5,5%.
tinggal 2 kali kenaikan, ya. Forecast sementara itu akan terjadi di bulan Maret, Mei, ya. Jadi maksimal 3 kali kenaikan nanti di Juninya, ya. Ketika suku bunga sudah berakhir, tidak dinaikkan lagi, ya, saham akan kembali naik. Jadi fase koreksi saham, saya bilang ini fase koreksi bukan turun, ini adalah peluang untuk kita masuk membeli. Oke, nanti kita bahas secara teknikal juga, ya. Kalau kita compare dengan, ya, data inflasi, ini data suku bunga Amerika, kita compare dengan data inflasinya, indikator inflasi, oke, inflasi rate, ya. Nah, ya. Baik, warna biru ini data kenaikan suku bunga Amerika, ya. Sekarang berada di 4,75%. Jadi angka suku bunganya ini sebelah kiri di sini, ya. Sekarang berada di 4,75%. Sedangkan data inflasi Amerika ini garis hitam yang putus-putus, ya, berada di sini, ya. Sekarang berada di 6,4%, ya, di bawah 6,5. Tertingginya data inflasi ini terjadi di bulan, ya, Juli tahun lalu 9,1%, ya. Jadi Amerika menaikkan secara agresif 7 kali tahun kemarin, ya. Nah, puncaknya suku bunga 4,75% sekarang. Nah, harapannya The Fed, ya, Amerika, Bank Sentral Amerika, dia menargetkan target inflasinya turun sampai di bawah 3%. Sedangkan target kenaikan suku bunga awalnya hanya 5%, ya, berubah 5,25%, berubah lagi 5,5%. Jadi masih ada 2 atau 3 kali kenaikan suku bunga. Kalau saya korelasikan dengan fluktuasi saham, mungkin saham saat ini terjadi fase koreksi, ya. Fase koreksi, buy on rumor, sell on fakta. Ketika fakta atau ada rumor nanti suku bunga sudah tidak agresif, bahkan sudah dihentikan, mungkin saham sudah di atas. Jadi kita buy on rumor dulu, ya. Jangan menunggu benar-benar suku bunga sudah tidak dinaikkan, inflasi sudah turun. Terlambat, ya. Terlambat. Sekali lagi, ya, buy on weakness, ya. Nah, kita cari yang benar-benar bottomnya harga saham. Oke. Itu untuk korelasi atau compare data suku bunga dengan inflasi. Ya, di sini kalau saya ambil 10 tahun, ya, atau 25 tahun, ya. Jadi udah biasa, ya, sejarah inflasi dan kenaikan suku bunga Amerika. Ya, ketika inflasi Amerika naik, senjata satu-satunya yaitu menaikkan suku bunga. Ketika inflasi sudah normal turun, maka suku bunga Amerika akan dipangkas. Ya. Itu sudah sering terjadi, ya. Jadi saat ini inflasi Amerika di 6,4%, suku bunganya di 4,75%. Ya, dia berharap inflasinya turun sampai di bawah 3% karena rata-ratanya 2-3% dianggap normal, ya. Nah, suku bunga mungkin naik hanya tertingginya ini 5,25%, maksimal 5,5. Ya, jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu yang sudah membeli saham fase koreksi, kalau ada modal atau modalnya masih mencukupin, ya silakan lakukan averaging down, ya. Baik, kita langsung ke saham-saham yang sudah jadikan rekomendasi dari kita. Nah, sebelumnya mungkin ada pertanyaan tentang fundamental, terutama kaitannya dengan suku bunga Amerika, inflasi yang selama ini jadi faktor penyebab utama naik turunnya saham. Ya. Jadi nggak perlu khawatir, ya. Wah,
turun Pak. Saya tidak bilang turun kalau saham sekarang fase koreksi. Ya, oke, kita akan bahas mulai dari Dow Jones dulu, karena ini saya cek ada yang request Dow Jones ya, biar teratur. Pertama saya akan bahas Dow Jones dulu ya. Dow Jones ya, kalau kita lihat time frame daily aja ya, sudah jelas-jelas ini bukan turun tapi koreksi. Beda ya. Kita akan jelaskan perbedaan turun dan koreksi ya. Nah, biar Bapak Ibu ini jelas ya. Turun artinya lower low atau harga terendah terus terjadi. Saya kasih contoh di pergerakan Dow Jones dari sini ya. Turun ya. Bentar dulu ya. Ini saya tebelin biar Bapak Ibu lebih jelas ya. Jadi yang dimaksud turun itu, nah ini turun. Kenapa? High-nya semakin turun, low-nya semakin turun. Namanya downtrend turun. Terus ini membuat low turun, ya. Oke. Nah, ini turun namanya Ibu, ya. Bapak Ibu, ini turun, ya. Ini sekarang fasenya naik, ya. Nah, impulsif atau uptrend naik. Oke. Saat ini fase koreksi ini, ya, fase koreksi Bapak Ibu, ya. Kenapa? Low-nya di sini, kecuali kalau menembus ini baru turun. Selama support lower low-nya tidak di breakout, masih fase koreksi, ya. Jadi wajar, ya. Sekali lagi, ya. Nah, kalau saya gambarkan, ya. Nah, ini naik, ini fase koreksi. Ya, selama start lower low-nya ini nggak di break. Kalau udah di break, ini namanya turun. Misalkan ke sini, ini turun. Tapi kalau masih di atas entah 238%, 50%, 0,67 apa 0,61%, 78% atau double bottom, ya ini masih fase koreksi. Ya, jadi kalau sini ini fase koreksi, ini naik, koreksi, naik, koreksi, ya naik, ya. Nah, ketika ini udah di breakout, ini baru turun. Nah, oke, ini fase koreksi, ini fase koreksi. Ini terjadi di saham saat ini, Bapak Ibu. Ya, kenapa saya ambil judul koreksi saham? Ya, karena faktanya memang sekarang memasuki fase koreksi, bukan turun sekali lagi. Ya, koreksi. Ya, Dow Jones sama. Ya, low-nya ya, bottom-nya ini di sini 28.600 ya. Uptrend. Ini fase koreksi, ini naik, fase koreksi, ini naik. Jadi kalau saya tarik dari atas ke bawah ya, ini nah, ini satu wave namanya ya, satu gelombang ya atau satu tren naik. Sekarang masuk fase koreksi. Dow Jones masuk fase koreksi. Koreksinya seberapa dalam? Nah, biasanya polanya saya pakai Elliott Wave ya, 5 gelombang koreksinya ABC. A, B, ini A, B ya. Mungkin nanti C-nya ini saya sudah tandain. Double bottom atau di sini untuk melanjutkan kenaikannya. Itu skenario pertama. Ya, jadi kalau tanya Dow Jones, Pak, Dow Jones saat ini trennya apa? Kalau dilihat dari sini, ini sebenarnya flat, sideways, atau fase koreksi. Ya, kalau saya ukur, ya fase koreksinya, nah, oke, saya munculin semuanya biar Bapak Ibu jelas. Nah, target pertama 38% sudah terjadi rebound naik. Nah, bisa double bottom. Kalau ini tembus, saya lihatnya hanya di 50%. Ya. Nah,
secara aturan ya fase koreksi ABC bisa saya ukur pakai Fibo ya eksternal juga kayak gini. Targetnya ke 1 di sini. Ya. Jadi kalau saya tandain ini area pertama ya, support pertama, ini baru support kedua di sini. Ya. Kalau ini breakout mungkin 0,61 masih wajar, terjauhnya 0,78 masih kategori fase koreksi. Ya. Oke. Cukup untuk Dow Jones ya. Kalau ada pertanyaan yang transaksi Dow Jones ya. Nah, jadi saya lihat ini akan ada potensi turun bisa double bottom atau ada lower low dari ini 0,50% di sini ya untuk melanjutkan kenaikannya ya. Nah, kalau kita kaitkan sama fundamental ya estimasinya mungkin sama. Kenapa masih turun? Rumor suku bunga akan dinaikkan secara agresif. Mungkin turun. Ya, tapi belum tentu. Ketika nanti data-data inflasi mungkin ya, atau kenaikan bikin hike-nya nanti ketika suku bunga sudah dihentikan, ya, inflasi sudah turun, bisa terjadi. Ya. Baik, kita lanjut ke saham sinyal kita. Yang pertama, seperti biasa, saya akan bahas Google dulu. Karena saya sudah mengeluarkan sinyal di channel kita untuk saham Google. Ya. Saham Google, ya, kita lihat dari time frame weekly. Ya. Kalau lihat dari time frame weekly, mingguan, sebenarnya ini fase koreksi ya. Ya. Saham itu kalau kita lihat dari sejarahnya, ini naiknya di sini. Sekarang fase koreksi, ya. Nah, fase koreksi, oke. Nah, berapa turunnya Pak? Nah, sini 0,61 golden ratio terus naik. Nah, ini yang saya namakan saham fase koreksi, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, sinyal perubahan dari downtrend ke uptrend sudah di breakout. Meskipun ini false break, gagal ya untuk melanjutkan. Biasanya false break akan ada penurunan, benar turun, targetnya support trendline di bawah. Ini ya. Oke. Saya turunkan daily, sekarang kita cari bottom low-nya. Ya, menunggu atau membeli. Ya. Nah, fase koreksi ini kita menunggu atau membeli ya. Kita sudah secara teknikal kita sudah lihat low-nya ini semakin naik, uptrend terjadi sudah ya. Nah, sorry ya. Nah, turunnya apakah sudah selesai di sini untuk melanjutkan kenaikannya ya? Atau masih ada penurunan sekali lagi, bahkan mungkin ke support trendline di sini, atau support ini, atau malah double bottom yang ini, atau bisa lower low. Nah, kita akan analisa secara teknikal saat ini. Ya. Kalau berdasarkan volume, ya biasanya saham ini identik dengan volume di time frame 4 jaman, ya. Nah, kenapa saya pakai 4 jam? Tujuannya untuk melihat time frame di atasnya, ya. Nah, Bapak Ibu di sini lihat, ya, harga semakin turun, tapi tidak diikutin dengan volume yang juga semakin turun. Ini naik volumenya, artinya bullish divergent, ya. Nah, ada potensi naik, tinggal nunggu yang namanya swing low, baru valid swing low. Ya, kalau di time frame daily, swing low-nya ini belum terjadi, Bapak Ibu. Ya, belum terjadi. Kita tunggu hari ini, malam ini. Kalau malam ini, ya, saya hapus ini. Ya, kita fokus candle yang terakhir ini. Ya, kalau malam ini Dow Jones, ya, Google mampu closing naik, closing di atas 93.
ya, valid terjadi swing low. Ya, saya sarankan besoknya masuk beli karena sudah masuk area beli kita. Jadi sinyal yang kita keluarkan saya ngambil di 61% ya, kalau nggak salah bisa dicek ya. Nah, area beli kita Bapak Ibu ya, nah, 0,61%, 91 kayaknya ya. Coba saya cek, kita cek sama-sama Bapak Ibu ya. Di sini sinyal saham Dow Jones, Google ya, ini sudah saya keluarkan ya. Nah, kita lihatnya 95 sampai 91 untuk Google, Amazon 9389, Alibaba, Disney, ini sinyal kita ya. Berarti untuk saham Google 9591. Kita kembali ke grafik 95 sampai 91. Kurang lebih di sini. Nah, sampai 91 di sini. Sudah masuk ke area beli ya. Ya. Tinggal menunggu konfirmasi yang namanya swing low aja ya. Jadi nanti malam kalau Google naik ya, mampu closing di atas 93, besok langsung lakukan pembelian buy karena trennya masih uptrend, masih naik ya. Nah, jadi masih naik ya. Koreksi ya, masuk ke area 0,61 sampai 78%, ini critical level ya, level critical ya di sini. Nah, terjadi reject ya. Oke, untuk saham Google, yang punya saham Google, Pak, saya belum sempat lepas, turun lagi bagaimana? Di hold, tahan aja. Kalau modal masih cukup, ada kemampuan modal untuk beli lagi, silakan lakukan entry beli lagi ya. Yang pasti sinyal yang pertama atau sinyal sebelumnya, target profit sudah tercapai dan kita sudah bahas setiap minggu. Nah, tapi untuk target jangka medium masih belum ya, tinggal kembali ke Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, resiko untuk saham Google. Ini ada pertanyaan, Pak, saham Google bisa turun lagi enggak? Ya. Nah, kita bahas resikonya dulu. Nah, ya, sudah kita sinyal sudah masuk. Saya naikkan ke time frame weekly. Ya. Kita melihat ya, resiko terburuk penurunan saham Google terjauhnya kita ngelihat di area 70 ya, 70 sampai 75 saja. Di sini ada support 78 ya, 0 critical ya, area critical. Saya tandain dulu ya di sini ya. Nah, kalau saya pindah monthly sama di sini ada resisten become support. Kalau saya ganti line ya, resisten become support juga. Jadi saya boleh tandain di sinilah target terjauh saham Google. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Pak, analisa saham Google kalau turun terjauhnya di berapa? Saya hanya lihat di area 71 sampai 75 kurang lebih ya, area sini. Ya, ujungnya ini ya, resisten ya sama ini ya. Nah, tapi apakah itu terjadi atau enggak tergantung nanti aktual data inflasi, data suku bunga. Kalau data inflasi turun, ini tidak akan tercapai ya. Nah, jadi naik ya, mungkin koreksinya ini sudah terakhir ya. Nah, oke. Kalau data inflasi turun, suku bunga hanya dinaikkan 25 basis point, tidak agresif, bahkan ada potensi akan dihentikan suku bunga ya, karena inflasinya sudah secara signifikan turun ya, mungkin dari 6,4 mampu turun sampai 5%, di bawah 6% ya. Saya lihat saham Google akan berpotensi naik. Sebaliknya, kalau nanti ke depannya ini data payroll, data inflasi turun sedikit, masih di atas 6% lah, dari 6,4 hanya turun 6,2 atau 6,1, bahkan naik, bisa terjadi. Kita nggak pernah bisa
menganalisa aktualnya data, ya, skenarionya ini bisa turun sekali lagi. Terjauhnya saya lihat hanya di area 71 sampai 75 untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi apa yang harus dilakukan? Averaging down. Ya, lakukan pembelian di sini. Ya, mengantisipasi kalau datanya inflasinya turun, suku bunga tidak agresif. Kita sudah punya barang, kita sudah punya posisi beli. Ya. Terus kalau sebaliknya beli ternyata datanya tidak menunjang, averaging down di sini. Nanti kita akan bahas, kita akan keluarkan sinyal kedua. Ya. Udah itu di hold. Ya. Oke, untuk pemegang saham Google silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi area pembelian sudah masuk, ya. Nah, kalau saya nggak menyarankan area beli di sini, ternyata inflasinya turun, suku bunga tidak agresif, naik. Nah, penyesalan akan datang di akhir karena sekali lagi peluang di saham tidak datang setiap saat. Jarang menunggu saham, ya, seperti ini low-nya naik lama, ya. Bisa aja ketika ini sudah low naik, menunggu harga ini udah ya nggak datang lagi, ya. Jadi lebih baik saya tidak kehilangan momentum, tidak kehilangan peluang. Ketika murah turun lagi, diskon lagi, ya, ya itu peluang lagi, ya. Oke, averaging down, ya, dan itu sudah kita bahas, ya, di kelas-kelas. Silakan lihat YouTube kami, ya. Oke, cukup itu strategi untuk saham Google, ya. Sekarang kita lanjut ke saham berikutnya. Silakan Bapak Ibu pemegang saham Google, kalau ada pertanyaan boleh di chat di kolom chat, ya. Saya akan ke mungkin Amazon dulu, sinyal kedua Amazon. Apakah Amazon sudah masuk ke area beli kita? Ya, kalau sinyal pertama Amazon target profit jangka pendek sudah done, sudah tercapai dan sudah kita bahas setiap minggu. Sekarang ada sinyal kedua, sinyal selanjutnya, ya. Sekarang apakah masuk, ya? Kita sudah tadi udah cek, ya, untuk sinyal saham Amazon 93 sampai 89, ya. Nah, oke. Amazon sekarang di 95, apakah masuk udah area 93? Ya, 94 kurang dikit, ya. Mungkin ada yang sudah beli atau masih belum, ya. Nggak jadi masalah. Oke, kita akan bahas seperti saham Google, ya. Saham Amazon ini masuk ke fase koreksi, bukan turun. Sekali lagi, ya. Nah, jadi kalau bilang koreksi dan turun itu harus disertai dengan time frame, waktu. Kalau saya ganti ke monthly, jelas sekali ini fase koreksi, ya. Nah, naiknya dari sini, dari bawah sini. Nah, sekarang ya koreksi masih untuk melanjutkan kenaikannya mungkin, ya. Nah, kalau time frame weekly masih kategori koreksi, ya. Kenapa saya bilang koreksi? Ya, nah, kalau saya munculkan, ya, nah ini selalu saya bahas juga Elliott Wave-nya, ya. Nah, sekarang, wah ini Amazon masuk ke wave kelima, sekarang fase koreksi, ya, polanya ABC, ya, wave kelima ABC. Jadi kalau belajar Elliott Wave, ya, nah, kita sudah memberikan edukasi itu, ya. Fase biasanya kenaikannya 5 gelombang, ya. Wave ketiga, wave terpanjang atau bukan terpendek di sini, ya. Sekarang masuk fase ABC. Nah, oke. Ini terjadi di saham Amazon, saham Google, ya. Pola ABC-nya sudah tercapai, ya.
fase koreksinya sudah saya anggap selesai. Kenapa? Di sini udah buyer muncul, ya, terjadi swing, ya. Oke, secara time frame weekly, ya. Nah, daily pun tampak lebih jelas lagi, Bapak Ibu, ya. Kalau saya munculin yang A, B, C, D, ini sudah selesai 5 wave, 1 gelombang. Sekarang untuk melanjutkan tren kenaikannya. Fase koreksi saya anggap sudah selesai. Kenapa kemarin saya keluarkan sinyal pas di low-nya, di bottom-nya, ya, sinyal sebelumnya. Target profit di area resisten. Sudah tercapai target profit jangka pendek untuk saham Amazon. Sekarang fase koreksi lagi. Ya, pertanyaannya menunggu atau membeli. Ya. Kalau dilihat dari volumenya, sekali lagi volumenya, ya, nah, fokus di volume, saya turunkan 4 jam, ada bullish divergence sama, ya, artinya tren di sini turun, membuat lower low, ya, tapi tidak diimbangin dengan volume, harusnya turun juga, convergent namanya. Ini malah divergent, ya, harga turun, tapi volume naik, ya. Artinya apa? Potensi naik ada, ya. Oke. Nah, ini yang saya jadi acuan. Kalau saya tidak mengeluarkan sinyal, nah, sekali lagi, buat nasabah pemegang saham Amazon yang sudah take profit kemarin, udah beli nih sinyal pertama terus dijual, bersih posisi, tidak punya barang, ya. Nah, terus ketika ada fase koreksi seperti ini, fase koreksi seperti ini, saya tidak mengeluarkan sinyal, terus ternyata datanya menunjang untuk naik. Penyesalan akan datang lagi. Oke. Nah, kalau dilihat sejarahnya, ini sudah diskon lumayan banyak, Pak. Ya, kalau dilihat dari tertingginya. Ya, oke. Saya hide dulu biar clear, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, ini area resisten, ya, area resisten, ya, ada support di break, fungsinya jadi resisten. Kemarin false break, gagal. Kenapa ini saya kategorikan gagal? Breakout tembus, tapi candle selanjutnya tidak lanjut naik, membuat swing high, ya, turun, wajar, ya. Kalau saya gambarkan swingnya, nah di sini tampak jelas Bapak Ibu. Saya ini hapus dulu ya area beli yang sinyal pertama, di sini resisten, ini support. Ya, dari sini udah double bottom kelihatan, ya, 1, nah, wave ketiga, wave 4, 5 wave. Sekarang masuk fase koreksi A, B, C. Pertanyaannya C akan berada di sini untuk lanjut naik, ya, atau bisa turun lagi, ya, sampai double bottom, triple bottom, bisa, ya. Nah, sekarang kita analisa seberapa dalam fase koreksinya, menunggu atau membeli, ya. Saya akan ukur retracement, ya, seperti biasa, ya. Nah, biasanya saya menunggu di area golden ratio, makanya sinyal saya keluarkan 93 sampai 89, ya. Nah, di sini saya melihat akan masuk ke area beli di sini, ya. Kalau saya ukur yang pertama 0,61 golden ratio sampai critical level 78%. Nah, di sini ada, kalau time frame besar, ya, inverted HNS, ya. Pola head and shoulder-nya kelihatan, ya. Nah, dari swing teratas di sini atau yang paling pendek di sini. Nah, ini height-nya bisa, ya. Udah, ya. Ini tinggal melanjutkan naiknya, ya. Perubahan dari downtrend ke uptrend biasanya diawalin, biasanya nggak semuanya, ya, diawalin dengan chart pattern head and shoulder, ya. Nah, terjadi di Amazon, ya. Ini, oke.
Nah, sekarang saya ukur juga pola ABC. Nah, pakai eksternal ya. Nah, kita tarik biasanya ke angka terjauhnya di 100, di sini bisa, Bapak Ibu. Nah, jadi saya akan mengeluarkan sinyal lagi kalau ada potensi double bottom ya, atau triple bottom. Sekarang saya mengeluarkan di area di sini, ya. Secara teori di sini harus kita keluarkan karena fase koreksi, ya, fase koreksi. Jadi secara teori saya harus mengeluarkan sini satu wave karena sudah 5, ini masuknya ABC, ya, biasanya kedalamannya 0,61 sampai 78 ya di sini, ya. Nah, oke, sudah terjadi ya kemarin, tinggal nanti lihat kalau lihat Dow Jones sama aftermarketnya saham-saham nanti malam naik ya, semoga aja ya. Nah, jadi saya keluarkan sinyal Amazon. Saya anggap sinyal Amazon ini apa ya, nggak kena kurang satu dolar aja ya. Bapak Ibu yang pemegang saham Amazon yang sudah dijual take profit jangka pendek mau beli lagi, saran saya nanti malam atau besok lah ya, masuk ke area 9389 silakan ya. Terjauhnya nanti resiko seperti saya jelaskan lagi di saham Amazon ya. Potensinya hanya double, trip atau triple bottom. Nanti saya akan keluarkan lagi ya. Kenapa ini fase koreksi ya, bukan downtrend, bukan turun ya. Fase koreksi sekali lagi ya. Ini ya. Mungkin saya tulis di sini nanti jangka pendek bisa dapat berapa kali bisa aja Bapak Ibu ya. Oke. Di sini juga terjadi bullish divergence ya. Weekly-nya juga tren turun tapi tidak diimbangin dengan volume yang juga turun, malah naik. Oke, silakan pemegang saham Amazon yang sudah clear posisi mau beli atau belanja lagi, sudah masuk ke area beli, tinggal sedikit lagi ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan seputar saham Amazon. Kalau earningnya masih lama, saya nggak akan bahas earning, baru keluar kemarin ya, masih ya kurang lebih 3 bulan lagi ya. Fundamentalnya saham sekarang hanya inflasi dan suku bunga ya, itu aja ya. Baik, saya lanjut ya. Kalau ada pertanyaan Amazon, saham Amazon boleh ya, tinggal di chat ya. Saya lanjut ke saham mungkin Disney dulu sebelum ke Alibaba ya. Saham Disney pun ya, apakah sudah masuk ke area beli ya atau masih menunggu ya. Sama sinyal saham Disney sudah saya keluarkan juga ya. Saham Disney di bawah ya. Ya. 101 sampai 97 ya. Sekarang di 101,68 belum, kurang dikit, mungkin bisa terjadi nanti malam atau ya kita nggak tahu ya. Sama halnya seperti saham Google, Amazon ya. Sekarang fase koreksi sudah sangat jelas ya. Kalau saya hapus dulu biar Bapak Ibu lebih jelas, ini saya biarkan ya karena ini support kuat, saya tandain nanti saya jelaskan. Ini grafik weekly untuk saham Disney ya. Kenapa saya bilang fase koreksi? Ya, nggak usah terlalu jauh ke belakang. Di sini kelihatan Bu ya, tren naik, buyer dominan ya. Sekarang ya koreksi, dibilang turun kalau bikin lower low ya. Sekarang masih turun berapa persen, 0,38, ini masih koreksi ya. Oke, untuk melanjutkan kenaikan mungkin ke target resisten ini dulu ya. Karena di sini resisten kuat ya, support di break jadi resisten ya, belum tercapai ya. Nah, sekarang pertanyaannya, turunnya ini seberapa dalam Pak fase koreksinya? Apakah berhenti di sini terus naik atau lebih rendah lagi? Ya, kita analisa
secara teknikal saya turunkan time frame daily biar tampak jelas. Nah, sebelum ke daily, saya menunjukkan sekali lagi volume sama ya. Ini time frame 4 jam ya. Ini konvergen ya, bukan bullish divergent ya. Ini dari sini turun ya, sama ya. Ini juga turun kalau lihat ininya ya. Beda sama yang Google sama apa tadi ya, Amazon ya. Bullish divergent ya. Kalau ini konvergen ya, searah ya. Saya melihat masih ada potensi turun. Oke, masih ada potensi turun untuk saham Disney. Ya, fase koreksinya masih berlanjut. Sampai berapa, Pak? Ya, tinggal ukur di sini. Sorry. Ya. Sekarang tertahan di 50%. Fase koreksinya tertahan di 50%, Bapak Ibu. Ya, ini. Ya. Biasanya saya 61 ya, golden ratio ya. Nah, oke. Sinyal yang saya keluarkan di 101 saya mengambil area 61 sampai sini ya, itu area ya. Nah, oke. Jadi saran saya tunggu sekali lagi penurunan ya. Mungkin ambil bawahnya ya. 97 lah, 61%. Terjauhnya saya lihat di sini Bu, 94 ya. Kenapa saya tandain garis ini ya, 94 ya. Kalau saya ganti line chart ini berdasarkan closing price, ini saya tandain ini ya, low-nya support, support, support ya. Ini kuat sekali. Jadi kalaupun turun saya mungkin hanya shadow ekor aja ke sini untuk melanjutkan kenaikannya. Ini secara teknikal ya. Ini sangat kuat sekali ya. Oke. Nah, atasnya ini kuat juga ini ya. Kenapa? Inilah yang menyebabkan perubahan dari downtrend ke naik ke uptrend mampu menembus resisten ini ya. Nah, jadi turun biasanya support become resisten di sini. Kenapa saya ambil area itu? Tapi terjauhnya di sini. Ya, nah, saya kembalikan ke candlestick. Ya. Jadi yang pemegang saham Disney kemarin sinyal pertama saya keluarkan di sini sudah profit, target profit jangka pendek sudah tercapai. Sekarang mungkin clear posisi yang jangka pendek ya. Mungkin yang masih di hold ke jangka medium masih belum tercapai ya. Nah, khusus Bapak Ibu yang pemegang saham Disney yang sudah clear mau beli lagi ya. Tunggu, nah ini menunggu penurunan sekali lagi ke area mungkin di bawah 100 ya, 98 atau 97 ya, areanya di sana ya. Nah, silakan lakukan entry beli. Kalau mau nunggu konfirmasi atau validasinya, ketika turun tunggu terjadi swing low baru beli, itu lebih baik ya. Swing low itu perubahan dari downtrend ke uptrend kayak gini contohnya ya, turun-turun dibiarin terus ada candle hijau, nah, closingnya di atas candle kemarin, udah lakukan beli ya, itu lebih baik ya. Tapi kalau Pak saham aja Pak, yang penting sudah masuk ke area beli saya beli, boleh nggak masalah ya. Jadi khusus saham Disney menunggu penurunan sekali lagi ya, sekali atau dua kali lagi, yang penting di bawah 100 ya, areanya mungkin 95 sampai 98 lah atau 97. Oke, clear ya untuk saham Disney ya. Nah, target medium Pak ini tidak berubah, tetap ini karena ini belum tercapai ya, 125 126 areanya ya. Kemarin hanya naik tertahan 118, sekarang koreksi. Ini masih target medium saya ya. Target jangka panjangnya nanti akan lanjut ke 150 sampai 160 ya. Ini ya, di sini juga ada area support, resisten ya. Oke, sementara kita jangka medium dulu
Nah, nanti kalau Bapak Ibu beli di sini jangka pendeknya di mana, Pak? Jangka pendeknya ya saya double top ya, atau jangka medium jadi jangka pendek ya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang punya saham Disney belum dilepas, saya nunggu jangka medium, Pak. Ya udah tunggu dulu ya. Ke resisten ini 125 130 kurang lebih nanti. Ya. Itulah resiko investasi. Ketika Bapak Ibu memutuskan untuk jangka panjang, ya udah jangka panjang ya. Memang lama, butuh waktu lama. Ya, nggak usah dilihat-lihat ya, sleeping investor. Kalau memutuskan untuk jangka medium, tengah-tengah, ya, oke. Jangka pendek lebih cepat. Ya, kemarin sudah profit, mungkin sekarang lebih agresif. Oke. Cukup untuk saham Disney ya. Sekarang saya lanjut ke saham Alibaba. Alibaba berapa kali saya keluarkan sinyal di bawah ya. Sekedar info aja untuk saham Alibaba, harusnya sore hari ini earningnya dirilis ya. Kalau saya cek di sini tanggal 23 hari ini, di sini gambarnya matahari, kalau saya klik before market open berarti sebelum open market ya, tapi saya cek-cek masih belum. Alibaba sore hari ini rilisnya, estimasinya bagus, naiknya banyak, sudah saya bahas ya. Nah, sekarang Alibaba ya earningnya sore kali ini ya harusnya ya, kalau nggak mundur ya, karena Alibaba biasanya ya rilis aktual laporan earning ini selalu mengalami kemunduran ya, harusnya sore kali ini ya, semoga nggak mundur, tetap saya pantau, nanti saya akan info untuk rilis laporan earning saham Alibaba ya. Sama halnya ya, fase ya koreksi, kalau kemarin ini dinamakan turun ya, udah jelas ya, ini ya. Sekarang ya, di sini udah mulai recovery naik, bahkan breakout trend resisten trend lainnya ya. Ini adalah sinyal awal perubahan dari downtrend ke uptrend ya. Nah, sekarang terjadi fase koreksi ya. Ini naik, sekarang fase koreksi. Fase koreknya seberapa dalam, Pak? Ya. Bisa 50%, 61, 78, bahkan mungkin double bottom, bisa. Oke, sekali lagi ya. Secara teori ya, nah, fase koreksi itu bisa koreksi, nah, kalau saya munculin ya 0,238 ya. Nah, inilah fase-fase koreksinya ya. Nah, khusus Alibaba kita melihat 50% sampai 61 fase koreksinya. Jadi saat ini Alibaba mungkin menunggu turunan sekali lagi. Sekarang kan masih di 94 ya. Saya turunkan daily biar tampak jelas. Nah, ya. Jadi masih belum tercapai atau masih belum masuk ke area beli. Nah, dan juga kita berpatokan, sorry saya ganti time frame weekly lagi ya. Nah, di sini ya trendline, resisten trendline nanti bisa juga berubah jadi support. Nah, ya kalau saya tarik yang pas di area nanti ya ke support trendline bisa. Kenapa saya garis hitam ini ya? Ini kuat. Kalau saya ganti line-nya juga, nah, Bapak Ibu ya, ini ya support kuat. Saya tandain support yang di breakout berubah jadi resisten. Ya, ini saya tandain. Jadi secara teori saya harus mengeluarkan sinyal. Ya, ini. Ya, secara teori saya harus mengeluarkan sinyal karena secara teori teknikal ya di sini area beli. Ya, area beli. Kenapa? Sudah ada sinyal perubahan dari downtrend ke uptrend. Ya, break resisten trend line. Ya. Nah, koreksinya saya ngambil 50% sampai golden ratio 61. Saya nggak masuk ke 78. Kenapa? Di sini ada support yang kuat. Ya, kalau saya ngambil di sini, ya, nah, kalau ngambil di sini, nah, 06178 bisa, tapi dikhawatirkan nggak nyampe. Kenapa? Di sini ada support kuat. Ya, saya ngambilnya di atas.
ya saya ambil di 5061. Belum tercapai, kurang sedikit lagi. Ini sama dengan saham sebelumnya ya. Tunggu sekali lagi ya. Oke, saya turunkan ke time frame daily ya. Sesuai sinyal kita 89 sampai 81 ya. Nah, jadi kalau ada penurunan lagi masuk ke area beli saham Alibaba mungkin jadi pilihan. Di sini pun kelihatan time frame daily-nya juga kelihatan volumenya ya. Volumenya juga kelihatan Bapak Ibu ya. Di sini terjadi downtrend ya, turun, volumenya turun ya, tapi tidak diimbangin dengan volumenya, harusnya turun juga. Ini naik sedikit. Artinya apa? Ada potensi bullish divergence, tapi belum valid karena belum terjadi swing low. Kalau terjadi swing low, volumenya masih di sini, sudah valid ya, potensi naik akan terjadi ya. Saya cek di 4 jamannya sama ya, turun, bahkan dari sini dia turun terus ya, ini bahkan naik ya. Kenapa saya berani mengeluarkan sinyal di saham Alibaba? Salah satunya ada potensi bullish divergence ya. Terus sudah fase koreksi ini fase penurunan koreksi sementara untuk melanjutkan tren kenaikannya. Nah, kalau saya gambarkan swingnya ya di sini ya, ini satu tren ya, sama 5 gelombang ya di sini ya. Nah, sekarang masuk fase koreksi. Saya melihatnya di sini ya, untuk melanjutkan kenaikannya. Ya, kemarin sinyal-sinyal baik Alibaba di bawah sudah saya keluarkan ya di level 70-an 60. Target profitnya sudah tercapai yaitu 120 dan ini juga sering saya bahas di 120 sudah kena ya, high-nya 121 berapa kali. Nah, di sini ada area resisten hitam support yang sangat kuat ya, yang sangat kuat sekali ya. Target jangka pendeknya sudah tercapai ya. Nah, ini sangat kuat ya. Saya selalu udah bahas ini ya. Oke. Nah, sekarang fase koreksi untuk apakah mampu tembus resisten ini lagi ya. Tinggal nunggu laporan earning. Kalau earningnya bagus, mungkin akan kembali ke sini. Nah, ya. Cuma secara teori juga resisten kalau di retest, disentuh berulang kali, biasanya area resisten ini semakin lemah, bukan semakin kuat. Nah, ketika naik lagi, saya melihat akan jebol, ya. Oke, itu untuk saham Alibaba. Oke, targetnya ya, kita ukur aja sampai terendahnya di sini. Ya, mungkin 38% masih wajar. Ini jangka mediumnya, kemarin jangka pendek sudah. Ya, nah, ini ideal sekali ya. Di 100 berapa ini ya? 160 sampai ini mungkin ya, low ini jadi target. Ya, 150 sampai 160 area resisten dulu ya. Oke. Ini mediumnya. Kalau jangka panjangnya biasanya saya hanya di 50% sudah oke ya, 180-an ya. Nah, masih masuk akal ya. Downtrend ya, turun, rebound 50% masih masuk akal ya. Oke. Cukup untuk saham Alibaba, tunggu earningnya sore kali ini kalau dirilis ya. Nah, siap-siap ya untuk Alibaba ini. Saya cek ya, semoga aja saham Alibaba sudah dirilis pre-Alibaba, pre-marketnya. Kalau lihat saham Alibaba di market Hong Kong ini naik ya, plus ya. Nah, kemungkinan nanti naik untuk saham Alibaba. Coba. Ya, pre-market sudah naik $2.96, tapi earningnya masih belum dirilis ya. Earning. Ya. Jadi Alibaba potensi naik ya. Nah, oke. Earningnya belum.
Oke, itu saham Alibaba ya. Kita lanjut sekarang. Saya cek dulu pertanyaan, ada request ya, earningnya belum dirilis ya. Forecast bagus semuanya, kita tunggu aja ya. Oke, jadi empat sinyal sudah saya bahas ya. Amazon, Google, Disney, Alibaba ya. Sekarang masuk fase koreksi ya. Ada dua menunggu dan dua udah beli ya. Oke, kesimpulannya itu. Nah, ini ada request pertanyaan, nggak banyak ya. Dia request untuk PayPal ya, PayPal. Terus ada peluang saham lainnya nggak Pak? Ada ya, tapi kita menunggu ya. Nah, mungkin saya PayPal dulu dan sinyal yang saham yang kita tunggu ya. Ini saya jawab satu pertanyaan ya. PayPal ini oke, PayPal support kuatnya masih ya sama. Jadi ada pola chart pattern juga. Ini masih fase koreksi ya PayPal ya. Nah, jadi gini ya, kenapa saya bilang fase koreksi? Sekali lagi ya. Dari sini ya, kalau sini turun, ini rebound naik ya. Ini koreksi ya. Ini double bottom. Oke, double bottom ya, naik ya. Sekarang koreksi lagi. Koreksinya ini apakah ke triple bottom atau hanya berhenti di sini karena sudah terjadi swing di time frame daily kayaknya ya. Nah, yang pertama ada potensi double bottom ya. Jadi kalau lanjut naik double bottom ini targetnya ya 2 titik terendah ini ya. Targetnya kalau saya ukur ya 161 sampai 127 kurang lebih di sini nanti kenaikannya kalau dia naik ya. Nah, valid double bottom targetnya 161 ya 125 ya. Terus juga ada pola kalau ini ya kelihatan ya. Nah, ABCD sudah selesai ya. Terus inverted HNS juga yang tadi saya gambarkan ya. Nah, ini kelihatan ya. Semoga ini ya. Oke. Ini bahu kiri head ya. Ini bahu kanan sejajar sama ini. Ya, ini sudah terjadi reject ya. Nah, jadi saya melihat untuk sampai pol ya support kuatnya masih di head-nya ini ya. Secara teknikal ya masuk beli ya kalau bicara teknikal ya. Oke, saya ukur ya, ini sudah masuk 0,61 ya. Ya, sudah masuk 0,61. Kenapa ini saya tandain area belinya di sini? Ya. Oke, jadi sampai pol masih ada potensi akan naik. Ini fase koreksi selama support ini tidak dijebol atau di breakout, ditembus. Ya, baik. Terus saham lainnya ada apa lagi Pak? Ya, peluangnya. Oke, saham lainnya kita lagi mengincar ada 3M ya. Ini bocoran aja 3M tapi menunggu saya mengamatin apakah terjadi double bottom atau penurunan sekali 0,61 di sini. Nah, ini sangat kuat sekali ya. Nah, oke, saya ganti monthly-nya juga sudah saya tandain ini ada resisten yang di break ya. Saya melihatnya di sini nanti di sini saya akan keluarkan sinyal ya 3M ya. Oke. Terus ini ada di KNE apa? GM. Oke. Ini ya incaran kita tinggal nunggu penurunan sekali lagi ya. Ini udah gelombang apa? 5 sekarang fasenya ABC ya, fase koreksi ABC ya, ABC ya. Terus GM, ada yang tanya GM. Oke. GM ku mana ini? Oke, GM saya nanti daily dulu. Oke, ini GM ya, sudah saya fase koreksi juga ya. Oke, nah, saya ke time frame weekly dulu biar jelas ya. Nah, sebenarnya GM ya, uptrendnya kan dari sini Bapak Ibu.
ya, ini uptrend, ya, dari sini ini uptrend, ya, 1, 2 ini, ya, wave 1, wave 2, wave 3, 4, 5. Sekarang masuk fase koreksi, ya, oke. Terus ini sudah break, ya, udah break di sini. Ini saya zoom, ini saya hapus dulu biar Bapak Ibu jelas melihat chartnya. Saya hapus semuanya dulu. Ya, oke. Ini resisten become support. Ketika fase koreksi saya lihat terjauhnya masuk ke area sini. Ya, tren naik. Kenapa saya bilang tren naik? Ya, ketika turun di sini, ya naik, ya tidak membuat lower low, low-nya semakin naik, ya. Oke. Ini sejajar double top, tapi low-nya nggak membuat lower low dari sini, ya. Low-nya semakin naik, saya kategori naik, bahkan membuat high, ya. Ini, oke. Nah, sekarang penurunannya sampai seberapa dalam, Pak? Apakah hanya di sini untuk lanjut naik bisa atau bisa turun, ya? Nah, di sini yang saya tandain ini terjauhnya, ya. Oke, untuk melanjutkan kenaikannya support become resistennya ada di area 50 sampai 52 nanti targetnya ini. Nah, sekarang saya bahas fase koreksinya ini, ya, ini juga chart pattern jadinya, ya. Nah, breakout, ya, ini kalau saya tarik, oke. Jadi break, ya. Kalaupun masuk, kalau aku lihat potensinya gini, ya, malah bisa naik ini, ya. Harusnya secara teknikal ini trendline ini jadi support, ya. Nah, hanya turun ke sini untuk lanjut naik, ya. Oke. Kalaupun masuk, ya, turun lebih dalam lagi fase koreksinya, saya ukur, ya. Nah, oke. 0,38%-nya di 39, ya, 61 di sini. Saya ngambil area 61 sampai 78 terjauhnya. Oke, di sini, ya. Oke, kalau saya ganti weekly di sini line chart-nya sama Bapak Ibu, ya. Kuat sekali, ya. Nah, ini saya hilangkan dulu. Nah, di sini kuat sekali, ya. Oke. Pak, volumenya oke. Tanya volume. Volume nggak ada bullish divergence, ya, sama, ya, di sini, ya. Oke. Naik mana turun? Nggak ada, ya. Oke, daily-nya sama, ya, convergent, ya. Nah, sama kok, ya. Oke, ini untuk saham JM yang tanya, ya. Nah, kalau saya lihat turun nggak banyak di sini, kalaupun turun mungkin area 61 ini, ya. Trend sudah ada potensi awal break trendline ini, ya. Saya melihat naik targetnya ke 50, ya. Nah, oke, 50 dari mana? Ya, seperti biasa saya ukur dari atas ini, Bapak Ibu, ya. Nah, retracement dari high-nya ke low-nya 50% sampai 61. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu, ya. Nah, mungkin kalau saya gambarkan, ya, ini fase ABC-nya, ya, ini, ya. Nah, jadi ini sudah 5 gelombang, 5 ini A 1 2 3 4 5 B, ya. Ini, oke, ini, ya. Cukup untuk GM. Oke, terima kasih. Baik, mungkin itu aja Bapak Ibu, sudah saya jawab semuanya, ya. Saya cek, ya. Oke, sudah semuanya. Baik. Jadi kesimpulan untuk kelas saham sore kali ini sesuai tema judul, yaitu
koreksi saham, menunggu atau beli. Sinyal-sinyal yang kita bahas, ada 2 sinyal yang sudah waktunya beli, ada 2 yang masih menunggu sedikit lagi. Secara teknikal sudah saya bahas, secara fundamental juga sudah saya bahas. Terima kasih waktunya, tetap jaga kesehatan, salam profit. Terima kasih Bapak Ibu.